Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Alur cerita film kali ini berjudul The Flu yang rilis pada tahun 2013. Film The Flu merupakan film Korea yang seperti menggambarkan virus COVID-19 yang sedang dialami dunia pada saat ini. Bagaimana ganasnya sebuah virus mematikan yang menyerang satu daerah. Dan akhirnya, banyak masyarakat yang menjadi korban dan harus diisolasi. Wabah tersebut pun menjadi isu nasional di mana melibatkan pemerintah dan militer dalam menyelamatkan rakyatnya. Nah, jadi bagaimana cerita di film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Film pun dimulai pada bulan April 2014 di Hong Kong, di mana adanya penyelundupan imigran gelap ke Korea Selatan dengan menggunakan peti kemas. Salah seorang dari imigran gelap tersebut sedang mengalami flu, yang dikira flu biasa. 9 hari masa perjalanan, mereka pun sampai di pelabuhan Pyeongtaek. Nah, pada 1 Mei 2014, tepatnya di kota Bundang, salah seorang dokter bernama Dr. Kim mengalami kecelakaan lalu lintas. Mobilnya masuk ke dalam lubang perbaikan jalan, hingga tim penyelamat datang untuk membantunya. Nyaris saja, ia hampir kehilangan nyawanya sob. Tetapi berkat salah seorang tim penyelamat bernama Jigo, dia berhasil menyelamatkan Dr. Kim. Dari pertemuan itu, Jigo pun menjadi tertarik dengan Dr. Kim. Tak lama, seperginya Dr. Kim dari lokasi tersebut, ia kembali lagi karena tasnya tertinggal di dalam mobilnya tadi. Ia meminta bantuan Jigo untuk membantunya menemukan tas tersebut. Nah, sementara itu, imigran gelap yang berasal dari Hong Kong tadi, mereka pun sampai di Korea Selatan. Mereka dijemput dengan truk oleh dua bersaudara, yaitu Byung-woo dan Byung-ki. Tetapi ketika Byung-woo dan Byung-ki membuka peti kemasnya, mereka terkejut sekali. Karena orang-orang dalam peti kemas itu telah tewas akibat virus menular yang dibuat oleh salah satu dari mereka. Dari semua imigran ini, hanya satu orang yang selamat, yaitu seorang anak remaja bernama Monsai. Namun, walau dia selamat, si Monsai ini sudah membawa virus dan telah menularkannya kepada Byung-woo. Karena sebelumnya, Byung-woo sempat bersentuhan dengan Monsai. Byung-woo dan Byung-ki langsung membawa Monsai pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, mereka berhenti sebentar untuk membeli beberapa makanan. Saat berhenti, Monsai berhasil kabur, dan Byung-woo menjadi tidak enak badan. Tak sempat mengejar Monsai, Byung-ki pun membawa Byung-woo pergi berobat. Karena tampaknya Byung-woo telah terkena flu yang cukup parah. Dari flu itu, Byung-woo menularkan penyakitnya di tempat ini kepada orang-orang sekitar. Di sisi lain, Dr. Kim terancam tidak dapat lagi bertugas, dikarenakan data penelitian yang berada di tasnya hilang pada saat kecelakaan. Jigo yang sudah menaruh hatinya kepada Dr. Kim, diam-diam turun ke lokasi kecelakaan Dr. Kim untuk mencari tas tersebut. Jigo yang ditemani oleh Baekhyun, tim sergunya, mereka pun berhasil mendapati tas tersebut. Mereka kemudian menemui kad identitas dari Dr. Kim dan juga teleponnya yang sedang bergetar. Ternyata ada seorang anak kecil yang menelpon ke handphone Dr. Kim, dan anak itu adalah anaknya Dr. Kim. Setelah itu, Jigo pun menemui anak kecil tersebut yang bernama Mire, anak Dr. Kim. Ketika berjumpa, mereka pun mengobrol sejenak. Nah, Mire ini adalah anak yang sangat bijak sekali, pintar dan juga menggemaskan. Tapi iyalah, ibunya aja kayak gini. Setelah itu, Jigo pun memberikan tas milik Dr. Kim kepada anaknya. Karena Jigo telah menolong ibunya, Mire pun pulang dengan meminta kartu nama Jigo. Sementara itu, orang-orang yang berada di tempat ini menjadi tertular penyakit flu yang dibawa Byung-woo sebelumnya. Wabah virus ini pun semakin menyebar satu dengan yang lainnya. Seperti anak sekolah yang menularkan ke teman-teman sekolahnya, anak kecil yang menularkan ke playgroupnya. Dokter yang menangani Byung-woo menularkan ke orang-orang yang berada di bus yang dinaikinya. Sehingga penyakit flu ini menjadi sangat cepat menyebar di masyarakat. Ketika Dr. Kim pulang ke rumahnya, ia sangat gembira melihat Mire membawa tasnya yang hilang pada saat kecelakaan. Mire menceritakan kejadian bagaimana ia mendapatkan tas ibunya ini. Tak lama, teman kedokteran Dr. Kim menelponnya.
dan memberitahukan kondisi darurat akibat virus flu yang telah menyebar di masyarakat. Dr. Kim pun diminta untuk segera datang ke rumah sakit. Nah, sesampainya Dr. Kim di rumah sakit, ia pun langsung memeriksa seseorang yang terkena virus tersebut. Seseorang yang tengah ia periksa ternyata adalah Byung-woo yang sudah sangat sekarat dan hampir mati. Byung-woo adalah orang Korea pertama yang tertular oleh virus yang dibawa oleh imigran gelap sebelumnya. Dr. Kim kemudian memeriksa barang yang ada pada Byung-woo dan melihat video peti kemas yang Byung-woo rekam pada saat dia berada di sana. Dr. Kim pun langsung menemui Byung-ki dan bertanya tentang isi peti kemas tersebut. Byung-ki mengelak dan tidak mau memberitahu apa yang sebelumnya mereka kerjakan. Dia pun bersikeras ingin bertemu dengan adiknya itu. Karena ada perlawanan dari Byung-ki kepada para dokter ini, suasana di tempat ini pun menjadi sangat ricuh. Nah, sementara itu, Miru yang tengah berada di luar, dia sedang asik mencari seekor kucing dengan membawa susu dan makanan. Dan tiba-tiba dia hampir tertabrak oleh mobil yang ada di basement ini. Untungnya, ada seseorang yang berhasil menolongnya. Dan orang itu ternyata adalah Monsai. Monsai yang mengerti kalau ia tengah tertular virus mematikan, dia pun berusaha menjauh dari Miru agar Miru tidak tertular. Miru yang penasaran terus-terusan mengikuti Monsai sampai keduanya pun duduk di suatu tempat. Miru yang melihat Monsai tengah kelaparan, dia pun memberikan makanan yang dia bawa. Kemudian Monsai dan Miru berbincang-bincang dan berkenalan dengan bahasa mereka masing-masing. Monsai berbahasa Inggris dan Miru berbahasa Korea, tetapi mereka saling mengerti satu sama lain. Miru pun berniat untuk menolong Monsai. Miru kemudian pergi dan menelepon Jigo untuk meminta bantuan. Namun ketika mereka kembali, ternyata Monsai telah pergi dari tempat itu. Sementara itu di rumah sakit, Dr. Kim dan para dokter sedang meneliti virus yang tengah mewabah di masyarakat. Di tengah penelitian, rumah sakit semakin ricuh karena banyaknya pasien yang datang dengan kondisi penyakit yang sama. Di luar pun, virus ini semakin menyebar kemana-mana dan sudah banyak orang yang telah terkena virus tersebut. Pokoknya, keadaan semakin tak terkendali akibat sebuah virus. Nah, di tempat Jigo dan Miru, mereka pun lelah mencari Monsai yang tak kunjung ketemu. Miru dan Jigo pun pergi untuk makan. Nah, sepertinya Miru sudah tertular virus flu tersebut karena sempat bersentuhan dengan Monsai. Tak berapa lama, Miru pun pingsan sebelum menghabiskan makanannya. Di sini Jigo belum mengetahui tentang pandemi tersebut. Yang dia tahu, Miru hanya sedang kelelahan dan tertidur. Sementara itu di tempat rapat, para dokter dan pejabat pemerintah tidak sepaham dalam menyikapi dan memahami virus ini. Dr. Kim yang baru saja dari tempat peti kemas itu menemukan bukti bahwa ada yang selamat dari kontainer itu. Dan yap, orang itu adalah Monsai. Karena Monsai berhasil selamat dan bertahan dari virus tersebut, Monsai adalah satu-satunya jalan mereka untuk bisa mengatasi wabah ini. Karena di darah Monsai terdapat antibodi yang bisa menjadi vaksin untuk menyembuhkan masyarakat dari virus mematikan ini. Nah, mereka pun menggerakkan banyak pihak untuk mencari Monsai. Di samping itu, situasi Bundang semakin tak terkendali karena semakin banyaknya orang yang telah tertular virus ini. Melihat kondisi sudah separah itu, para dokter dan pejabat pun langsung pergi ke Seoul menemui presiden dan mengisolasi Bundang. Tetapi Dr. Kim tidak langsung ikut karena ia ingin membawa anaknya, yaitu Miru. Di tengah itu, kondisi sudah sangat kacau. Pemerintah pun sudah mengabarkan pengumuman terkait virus ini kepada masyarakat melalui media online dan juga televisi agar warga selalu waspada. Kemudian Dr. Kim bertemu Jigo untuk membawa Miru pergi dari sana. Mereka kemudian meninggalkan supermarket tersebut karena tempat itu diblok dan ditutup pihak kepolisian. Beruntungnya, Jigo, Dr. Kim, dan Miru mereka bertiga berhasil keluar dari tempat itu. Tetapi ketika Dr. Kim mengajak Jigo untuk ikut pergi bersama mereka ke Seoul, Jigo menolak karena dia ingin membantu orang-orang yang masih terjebak di dalam supermarket ini. Tak punya banyak waktu, Dr. Kim pun bergegas pergi meninggalkan Jigo. Tiba di tempat penerbangan, Dr. Kim dan Miru tidak dapat berangkat dikarenakan Miru yang tengah batuk. Kemudian, semua masyarakat Bundang pun diarahkan untuk diisolasi di suatu tempat.
Nah, di tempat isolasi, semua masyarakat dicek keseluruhannya untuk mengetahui siapa yang sudah terinfeksi dan siapa yang tidak terinfeksi. Di Seoul, para dokter, terkhususnya kepala dokter dan pemerintah, masih berdebat akan pandemik virus ini. Mereka masih tidak sepaham dan sepemikiran tentang tindakan dan solusi yang akan diambil. Kemudian pemerintah pun memblok akses internet agar berita pandemik di Korea Selatan tidak sampai kemana-mana, khususnya ke mata dunia. Kembali ke Dr. Kim yang mengikuti isolasi bersama masyarakat Bundang yang lainnya. Di tengah pengecekan, Dr. Kim baru menyadari bahwa Miru telah terinfeksi, sehingga dia berusaha keras agar tidak diketahui oleh para tim medis. Di tempat isolasi ini, Jigo bertemu dengan Gok-hwan yang merupakan mantan komandan pada tahun 2009. Dia menawarkan kepada Jigo dan Baekhyun untuk bertugas dengannya. Jigo tidak tertarik dengan tawaran Gok-hwan, tetapi Baekhyun sangat tertarik dengan tawaran itu. Hingga ia pun bergabung dengan Gok-hwan untuk membantu tim medis. Tenda Jigo dan Dr. Kim yang bersebelahan membuat Jigo pun mengetahui kalau Miru sudah terinfeksi. Dengan kacaunya kondisi pengisolasian, akhirnya Monsai ditemukan oleh tim medis bersama orang-orang yang terinfeksi. Para tim medis pun langsung menemui Dr. Kim dan memberitahunya. Dr. Kim menitipkan Miru kepada Jigo dan langsung bergegas menemui Monsai dan membuat antibodinya bersama tim medis lainnya. Tak lama, antibodi tersebut pun jadi. Dr. Kim langsung menemui Miru untuk membawanya ke ruang medis agar dia bisa menyuntikkan antibodi tersebut kepada Miru. Sebenarnya antibodi itu belum dapat izin dari dokter senior untuk disuntikan kepada orang yang terinfeksi, karena harus melalui beberapa tahap tes terlebih dahulu. Tetapi Dr. Kim yakin bahwa antibodi itu akan berhasil. Pada saat Dr. Kim memberikan antibodi tersebut kepada Miru, para tim medis dan tentara pun mendobrak pintu tersebut. Sebelum mereka masuk, serum antibodi pun berhasil diberikan ke Miru. Namun tim medis dan para tentara berhasil mendobrak pintu itu. Nah, akhirnya mereka membawa Miru ke tempat karantina. Dr. Kim yang memberikan perlawanan, dia pun dibius pingsan. Jigo yang telah keluar dari tempat karantina, tak sengaja dia melihat Miru dibawa entah kemana oleh para tentara tersebut. Melihat itu, dia pun langsung mengejar dan mencari Miru. Nah, betapa kagetnya dia melihat orang-orang yang terinfeksi dan bahkan yang belum meninggal dibakar di tempat yang luas ini. Di sini mereka udah kayak bakar sosis aja cuy. Belum mati pun dibakar. Anjay banget gak tuh? Sementara itu di ruang medis, Dr. Kim yang baru sadar dari pingsannya mendengar pengumuman dari dokter senior bahwa antibodi tersebut berhasil melawan virus mematikan itu dan sudah bisa dipakai secara luas ke masyarakat. Kemudian Dr. Kim pergi mencari Miru. Karena tak kunjung menemui Miru, dia pun sempat putus asa. Nah, di tempat pembakaran ini, Jigo berusaha keras untuk mencari Miru. Akhirnya dia pun mendengar suara samar-samar dari handphone yang dibawa Miru. Jigo pun langsung mencari asal suara itu. Dan akhirnya berhasil menemui Miru yang sudah dibungkus oleh para tim medis. Di tempat karantina, orang-orang yang terinfeksi menjadi sangat panik karena mereka telah tahu kalau orang yang telah terinfeksi akan dimusnahkan dengan cara dibakar, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Warga yang sudah tahu akan hal itu, mereka pun memberontak dan melakukan perlawanan ke para tentara dan tim medis yang ada di tempat isolasi ini. Di tempat karantina, Dr. Kim terdiam dan terlihat putus asa karena tidak menemui anaknya. Tak berapa lama, terdengar suara Jigo pada alat komunikasi. Jigo memberitahukan Dr. Kim bahwa dia telah bersama Miru. Nah, di saat bersamaan, Dr. Kim dipaksa tim medis untuk ikut bersama mereka untuk evakuasi. Hal itu mereka lakukan karena warga melakukan pemberontakan ke para tentara dan juga tim medis. Ketika mereka akan pergi, di sini warga berhasil menusuk salah satu tim medis dan juga Monsai yang menjadi aset berharga untuk melawan virus tersebut. Karena Monsai mengalami luka yang sangat parah, mereka pun berusaha untuk pergi dari sini. Namun tak berapa lama, Monsai pun meninggal karena tusukan itu. Kabar meninggalnya Monsai membuat tim medis dan pejabat pemerintah menjadi putus asa dan kehilangan harapan. Dan mereka tak bisa membuat serum antibodi tanpa darah seorang Monsai.
Sementara itu, Jigo dan Dr. Kim yang tengah berjauhan, mereka tetap berkomunikasi dan memberi instruksi agar bisa bertemu. Mendengar kondisi Miru yang membaik, Dr. Kim sangat senang. Karena jika Miru berhasil sembuh dari virus itu, berarti Miru bisa menjadi antibodi menggantikan Monsai. Di tengah itu, kondisi masyarakat sudah keluar dari pengisolasian. Semua kacau, tidak kondusif. Pokoknya kacau sekacau-kacaunya sob. Masyarakat berbondong-bondong mengarah ke Seoul dan melawan para tentara. Nah, di sini terjadi perdebatan hebat antara presiden dan pejabat pemerintah lainnya. Pejabat pemerintah menginginkan masyarakat Bundang untuk ditembak mati saja, agar tidak menularkan virus tersebut ke Seoul. Tetapi presiden tidak ingin melukai masyarakatnya. Terjadilah perdebatan yang cukup menegangkan di sini. Dari perdebatan itu, pejabat pemerintah bersikeras dan menghiraukan perkataan presiden. Akhirnya, masyarakat yang mendekat ditembak oleh para tentara ini. Banyak dari mereka yang mati tertembak. Setelah tembakan dihentikan, Dr. Kim mengejar dan mendekati Miru ke arah jalan yang telah dibatasi. Aksi itu pun membuat Dr. Kim harus mengalami luka tembak di bahunya. Dari semua problema dan dilema yang telah terjadi di bagian pemerintahan dalam menghadapi pandemi tersebut, akhirnya presiden dapat kembali memegang kendalinya. Presiden kemudian meyakinkan warganya agar tetap tenang. Presiden berjanji akan menyelamatkan mereka semua, karena tim medis dan pemerintahan telah menemukan antibodi untuk melawan virus itu, di mana Miru lah yang akan menjadi sampel untuk membuat antibodi itu. Akhirnya masyarakat pun menjadi tenang dan menghentikan pemberontakan. Dr. Kim yang tertembak, dia pun segera diobati. Dan Miru sebagai antibodi dari virus itu, dia pun dibawa untuk diambil sampel darahnya. Film ini pun berakhir dengan happy ending. Dan pandemi di film ini pun bisa diatasi dengan penuh drama dan juga problema yang ada. Nah, itulah alur cerita dari film The Flu yang rilis pada tahun 2013. Tentunya film ini sangat rekomen untuk kalian tonton juga secara langsung. Jika kalian mau request untuk alur cerita berikutnya, jangan sungkan untuk komen di kolom komentar ya sob. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Ahai!